لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu sesi sudah kita selesaikan, yakni perbaikan bacaan ya. Jadi ada tahsinut tilawah, tahsinut tadabbur, tahsinut tadbiq, perbaikan tilawahnya, bacaannya, kemudian terus juga untuk senantiasa mengembangkan, meningkatkan kualitas tadabburnya, juga senantiasa terus mencoba untuk mengamalkan pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan dan tolong dilihat ayatnya yang kita baca tadi supaya tambah nempel hafalannya bagi yang sudah hafal. Bagi yang belum ya tentu untuk melancarkan bacaannya, mempermudah tatkala kita menghafal. Bagi jamaah juga insyaallah bertambah lancar kalau kita sering membaca dan mendengarkan, baik membaca sendiri maupun mendengarkan bacaan orang lain. Ini bagian dari proses untuk mendapatkan bacaan atau hafalan yang lancar. Jadi semuanya mendapatkan kebaikan dalam forum ini, dalam majelis ini, dalam jamaah ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Ayat ini masih menjelaskan tentang bagaimana berinteraksi dengan anak yatim ya. Kemarin beberapa pertemuan kita sudah bahas bagaimana tatkala kita bermuayasyah, bermuamalah dengan anak yatim, wabil khusus soal harta tinggalan. Jadi Islam sangat memperhatikan hal ini. Ya, karena ini kalau tidak diperhatikan oleh Islam, kalau tidak diatur oleh Islam, nanti ya orang akan dengan seenaknya memperlakukan hak-hak anak yatim. Subhanallah ya, jadi Islam itu agama yang sempurna, komprehensif, menyentuh berbagai aspek kehidupan ya. Aspek sosial disentuh, aspek ekonomi disentuh ya, aspek hukum, aspek keadilan, segala macam disentuh oleh Al-Quran. Wa badalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim ya, hatta idza balagun nikah, hingga sampai mereka itu cukup umur ya untuk menikah atau untuk kawin ya. Jadi anak yatim ini perlu diuji, maksudnya diberikan uang, bagaimana dia itu ngerti nggak uang itu, bagaimana membelanjakan uang itu, bagaimana menghitung uang tersebut. Dikasih eksperimen lah kira-kira, dicoba, diuji ya. Karena apa? Karena nanti kalau tidak ketahuan dia bisa mengelola atau tidak, ini sangat berbahaya untuk kehidupan selanjutnya. Maka oleh Allah SWT diajarkan ikhtabirul yatama hatta idza balagu sinnan nikah wa huwa bulughul hulum alladzi yasluhuna indahu lin nikah ya. Jadi diajarkan percobaan ya, diberikan uang ya, diberikan harta ya untuk dibelanjakan, apakah kira-kira dia itu bisa untuk mengelola harta tersebut hingga nanti sampai kepada apa, batas apa, baligh. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya ini balik ya, sehingga sampai kepada umur nikah. Nah umur nikah ini kan sangat relatif ya, mungkin di negeri kita sama di Arab mungkin berbeda ya, mungkin di negeri kita sama negeri Eropa mungkin berbeda ya, masing-masing punya batasan. Nah, maka di sini maksudnya adalah sampai kepada
balik. Dan batasan balik ya menurut Islam kapan itu? Kalau laki-laki tatkala sudah mimpi basah ya. Di sini nggak usah ditanyakan nih, sudah pernah semuanya pasti ya. Sampai mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah masuk usia menstruasi. Ya walaupun banyak sekali yang sudah balik ini secara kedewasaan belum. Ya. Makanya Islam itu ya seharusnya ketika usia balik itu antum sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua itu sebenarnya. Antum sudah bisa menghidupi diri sendiri, harusnya seperti itu. Ya, harusnya ya. Tapi di Indonesia ini terutama di Jawa ya, saking baiknya orang tua sampai udah nikah aja masih ngumpul di rumah orang tua. Sampai udah nikah bertahun-tahun itu. Jadi saking baiknya saja. Sebenarnya seharusnya secara idealnya anak itu setelah balik harus sudah bisa ngurusi diri sendiri ya, termasuk mencari maisha ya, mencari ilmu ya. Ya karena memang tradisi kita, urf kita sangat bagus sekali, masih dibantu terus, bahkan sampai nikah kadang-kadang masih dibantu. Nah makanya sekarang kita kedewasaan ini terus kita latih ya, harus kita latih, harus kita biasakan ya, jangan menjadi orang yang selalu dalam ketergantungan ya. Harus bisa mandiri. Itu ajaran Islam, mandiri itu ya, mandiri itu ajaran Islam. Harus kita latih diri kita untuk bisa hidup mandiri ya. Jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar mendidik anak yatim itu sampai kemudian bisa mengelola harta warisannya, uangnya ya, hartanya ya secara baik, secara syar'i, secara akhlakul karimah, hingga dia sampai kepada batas nikah ya, alladzi yasluhuna indahu nikah, sampai batas usia bagaimana dia itu layak nikah begitu. Subhanallah ya. Jadi Islam ini Masya Allah luar biasa, sampai sebegitu detailnya. Ya, mungkin agama lain atau aturan lain nggak ada yang seperti ini, tapi Islam subhanallah ya, karena Islam itu agama yang sangat manusiawi dan menghormati hak-hak asasi manusia ya. Orang nggak boleh diterlantarkan ya, orang nggak boleh dizalimi, orang nggak boleh dirugikan hak-haknya. Sampai sebegitu Islam ya, berkonsentrasi terhadap anak-anak yatim yang memang anak yatim ini perlu disantuni, perlu disantuni, perlu dibantu, perlu disantuni. Dan Allah menakdirkan ada anak yatim ya, ini bagian dari sarana Allah untuk menguji hamba-hambanya. Itulah sunnatullah, memang seperti itu ya. Jadi sunnatullah seperti itu ya. Jadi untuk menguji hamba-hambanya ya. Siapa yatim itu? Yatim itu dalam Islam tatkala ditinggalkan mati oleh ayahnya ya. Kalau ditinggal mati oleh ibunya itu bukan yatim namanya dalam Islam. Nah kalau ayah ibunya yatim meninggal namanya apa? Yatim piatu. Kalau binatang itu disebut yatim kalau ditinggalkan oleh induknya ibunya, karena biasanya binatang ayahnya nggak tanggung jawab, betul nggak? Lihat aja kucing yang ada di pondok kita itu, pernah nggak ayahnya tanggung jawab? Nggak pernah. Setelah kawin ditinggal hamil, tinggalannya itu nyari lagi. Itulah binatang. Nah makanya binatang itu yatim ketika ditinggal mati induknya, karena bapaknya nggak bertanggung jawab. Makanya kalau ada manusia tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya itu seperti binatang saja, hanya mau enaknya, nggak mau resikonya ya. Jangan seperti itu. Kalau manusia ada kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah sampai kapan itu disebut yatim? Sampai batas umur balik. Nah kalau yatim terus, saya juga yatim piatu malah saya. Bapak yatim juga Pak ya? Yatim kan? Masih punya orang tua? Masih? Oh Masya Allah masih. Ibunya masih? Bapaknya? Masya Allah. Umur berapa sekarang Pak? Ibunya? 90, subhanallah. Masuk Guinness Book itu. Luar biasa. Kalau antum yatim piatu sama nasibnya saya.
Kalau sudah begini ya nggak yatim lagi ya, karena sudah balik, jadi sampai usia balik itu yatim, karena sudah bisa bertanggung jawab dirinya sendiri. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka kemudian jika menurut kamu, menurut pendapatmu mereka telah pandai, anastum minhum rusydan, ya, telah pandai, cerdas gitu ya. Cerdas, faham, ya secara syariat juga faham, bisa mengelola keuangannya, ya. Maka fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu. Ya, ketika si yatim ini sudah bisa mengelola, wali atau orang yang memelihara anak yatim ini tidak boleh kemudian dia ngatur-ngatur. Harus serahkan ya, tentu sambil dibimbing ya, sambil dibimbing. Karena ini sebenarnya lebih ke penekanannya itu ke arah kemaslahatan dia ketika sudah dewasa, supaya dia bisa menghidupi diri sendiri, bahkan bisa mengembangkan hartanya untuk dikelola secara baik. In absartum minhum salahan fi dinihim wa malihim fadfa'u ilaihim amwalahum biduni takhirin. Ya. Jadi ketika kamu sudah melihat ya kemaslahatan atau kebaikan ya atau kemampuan dari anak yatim tersebut dalam soal agamanya, ya bukan hanya sekedar dia pinter tapi akhlaknya nggak ada, perlu dibimbing akhlaknya juga, karena jadi fi dinihim wa malihim, di soal hukum-hukum agama syariat dia sudah faham, ya tentu dengan bimbingan wa malihim, dan faham mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim, maka serahkan harta itu kepada mereka. Jadi enggak boleh berlama-lama ngendap ya di dalam kepemilikan orang yang menanggung jawab anak yatim tersebut, karena berbahaya nanti itu ya, berbahaya. Namanya harta kan kalau sudah banyak kan menggiurkan itu, betul enggak? Kalau sedikit sih enggak menggiurkan, tapi kalau sudah jumlahnya itu ratusan juta misalnya, macam-macam itu kemudian itu harta itu mengajak orang itu ya, pengen mengajak ini dan itu, sehingga khawatir nanti terjadi penyelewengan, maka sesegera mungkin diserahkan kepada anak yatim tersebut. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Insya Allah. Jadi biduni takhirin, tanpa mengakhirkan atau menunda, nggak boleh menunda-nunda. Nah begitu, harus segera diserahkan ya, sekalian untuk mendidik juga kemandirian. Ya, sampai sebegitu Islam itu dalam memperhatikan kemaslahatan umatnya. Masya Allah ya. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Sekalian melancarkan hafalan untuk ini yang sudah hafal. Dan janganlah kalian memakan harta anak yatim israfan ya, lebih dari kepatutan ya, atau berlebihan ya, wabidaron, dan janganlah kamu tergesa-gesa ya, bidar itu tergesa-gesa ayak baru, sebelum mereka itu dewasa. Jadi maknanya itu tidak boleh kemudian seenaknya ya, jangan sampai harta anak yatim itu dihabiskan secara ngawur ya, secara tidak beraturan, karena khawatir ketahuan dia ketika anak yatim tadi sudah besar. Jadi mumpung belum ngerti apa-apa ini ya, dihabis-habisin aja hartanya itu, atau dibelanjakan ini dan itu, karena nanti kalau sampai mereka sudah mengetahui hak-haknya, dia akan nuntut. Nah, ada kan orang kayak begitu, ada nggak? Ada juga, mumpung belum tahu inilah dia, mumpung belum ngerti dia, sekarang kita belikan ini itu dan lain sebagainya dengan tujuan mengambil. Ini nggak boleh ya, dengan tujuan mengambil atau menipu dan apa lagi, menilep ya, nilep itu mengambil tanpa sepengetahuan itu nilep maknanya ya, atau korupsi ya, mumpung belum besar, mumpung belum ngerti, terus mengambil hak anak yatim atau harta anak yatim, itu sangat dilarang ya. Wala ta'kuluha israfan
wa bidaron ayakbaru. Wala tasra'u fi infaqiha wa tubaddiruha qailina ya nunfiqu kama nashtahi qabla ayyakbarul yatama fayangzi'uha min aidina. Itu tadi ya, jadi tergesa-gesa untuk membelanjakan harta itu ya dengan mengucapkan qailina nunfiqu kama nashtahi. Jadi akan kami infakkan harta ini sesuai dengan keinginan saya. Ya, jadi seenaknya lah, maksudnya itu ngawur, artinya membelanjakan harta anak yatim secara ngawur sesuai dengan keinginan hawa nafsunya atau ambisinya sendiri. Ya, sebelum anak itu besar ya. Ya, kalau sudah besar ya nanti tentu dia akan tahu gitu. Nah, ini perbuatan seperti ini dilarang oleh Allah. Ya, jadi di sini katakannya wala taquluha, ini maknanya bukan hanya sekedar makan tapi mengambil juga untuk membeli apa-apa ya, untuk membeli selain daripada makanan itu juga dilarang. Ya, artinya dilarang mengambil harta anak itu dengan tergesa-gesa berlebihan tanpa ada alasan yang dibolehkan. Nah, ini nggak boleh. Dengan alasan tadi ya, nanti kalau nggak segera saya ambil sekarang nanti keburu dia sudah ngerti ya, malah nanti nggak boleh gitu. Itu kan, ada nggak orang kayak begitu kira-kira? Oh, ada banyak. Namanya juga orang jahat ya, orang yang jahat, orang yang nggak baik ya perilakunya tentu saja ada banyak. Jadi orang-orang yang justru apa ya, memanfaatkan anak yatim ya. Jadi dia tidak berpikir bagaimana caranya supaya anak yatim itu hidupnya lebih maslahat nanti, tapi dia mengambil kemanfaatan dari keberadaan anak yatim. Ada juga yang ngumpulin anak yatim ya, bikin yayasan, nanti mengedarkan proposal sana sini yang tujuannya untuk memanfaatkan. Ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang murni memang untuk menolong anak-anak yatim, banyak juga. Ada namanya juga oknum, ada saja. Maka oleh Islam itu diingatkan jangan sampai ya. Justru kewajiban bagi setiap muslim adalah turut memikirkan bagaimana supaya anak-anak yatim itu kedepannya lebih baik. Itu yang dianjurkan oleh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana ini kalau kondisi ya walinya ini memang dalam keadaan atau dalam situasi ya yang berbeda. Misalnya begini, wa man kana ghaniyan falyastafif, dan barang siapa yang mampu falyastafif, hendaklah ia menahan diri. Yang kebetulan dalam keadaan mampu secara finansial ekonomi, dia hendaknya itu jangan sampai kemudian sedikit pun mengambil hak anak yatim tersebut, harus menahan. Nah, itu maknanya. Man kana minkum ghaniyan aulihal auliya falya'ifa an malil yatam an malil yatimi wala ya'khudhu ajran ala wasayatihi ya. Jadi jika seandainya wali tersebut adalah orang yang berkemampuan ya, maka hendaknya dia menahan diri ya, tidak mengambil upah sedikit pun dalam mengelola harta anak yatim ya. Ini perintah Al-Quran ya. Ya, jadi tidak mengambil upah sedikit pun ya, wala ya'khudhu ajron, dia tidak diperbolehkan untuk mengambil upah, misalnya mengelola ya, mengelola harta anak yatim ya. Kemudian namanya mengelola kan sebagai imbalannya kan bisa mengambil ya. Tapi kalau dia sudah mampu, dalam keadaan secara finansial dia mampu, nggak boleh ya. Justru yang boleh adalah malah menambahkan begitu, menambahkan harta tersebut akan makin berkembang, kan begitu. Subhanallah ya. Jadi subhanallah ayat ini ya. Jadi wala ya'khudhu ajron ya, tidak boleh mengambil upah. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya berbeda? Wa man kana faqiran. Nah, dan barang siapa yang dalam keadaan miskin ya, fal yakul bil ma'ruf, maka bolehlah ia makan harta anak itu secara patut. Jadi kalau seandainya pas dia mengelola itu dia sendiri memang nggak punya, dalam keadaan darurat,
oleh Islam diperbolehkan dalam keadaan, berarti ini masuk dalam apa? Darurat kan? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, darurat jadi sifatnya darurat. Nah, jadi jangan dibikin-bikin darurat, jangan. Karena darurat nggak dibikin-bikin kan? Sudah dengan sendirinya dia darurat. Jadi sama sekali nggak ada apa-apa gitu misalnya, adanya cuman harta anak yatim itu. Ya, oleh Islam ini ada solusinya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ai wa man kana faqiran falyakhud, ya, bi qadri hajatihi ad-daruriyah. Nah, ini nih alasannya. Ya. Jadi kalau pas mengelola harta anak yatim itu dia dalam keadaan memang miskin, nggak punya apa-apa, maka dia bisa mengambil bi qadri hajatihi, ya, sekedar sesuai dengan hajatnya, tidak berlebihan. Ya, tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan, ya. Ya, kalau yang dibutuhkan dia misalnya kebutuhan primer, ya, kebutuhan yang memang sifatnya itu keseharian, makan minum, ya, makan minum yang layak begitu, ya. Nah, itu namanya kebutuhan yang memang mendesak, ya, bi qadri hajatihi ad-daruriyati, yang sifatnya itu darurat. Darurat kenapa? Karena miskin tadi, ya. Nah, berarti wa biqadri ujrati amalihi, dan dengan perkiraan, ya, yang sesuai dengan upah dia mengelola harta itu. Jadi ini sebagai konsekuensinya kan, karena dia mengelola. Yang pertama alasannya karena memang didesak oleh kebutuhan yang sifatnya darurat. Yang kedua bisa dihitung sebagai apa? Ujrah itu apa artinya? Upah. Dan siapapun bisa ngambil upah itu, iya kan? Nah, kecuali dalam keadaan tadi berkecukupan, ya, memang nggak selayaknya dia ngambil upah itu. Nah, jadi diperkirakan, ya, sesuai dengan pekerjaan itu yang akhirnya jatuh menjadi apa? Ujrah atau upah. Upahnya sebagai upah dari mengelola harta tersebut. Nah, ini di sini banyak muncul pendapat di antara kalangan ulama, ya, banyak sekali pendapat itu, ya. Kalau kita buka di kitab-kitab fikih maupun tafsir itu banyak sekali, ya. Di antaranya pendapat Imam Syafi'i itu membolehkan hal ini. Tapi ada juga beberapa pakar ulama yang tidak membolehkan. Tetap nggak boleh mengambil ujrahnya itu, ya. Kalau misalnya nanti dia sudah berkecukupan, wajib mengembalikan, ya. Wajib mengembalikan harta tadi yang diambil dari harta anak yatim tadi. Setelah dia mampu, ada kewajiban untuk mengembalikan. Ada yang Jadi banyak pendapat seperti itu, ya. Jadi terserah milih yang mana, ya. Namanya pendapat kan, kita milih. Ya, dua-duanya pasti ada tendensinya, ada alasannya, ya. Jadi paham sampai di sini? Insya Allah. Saya ulang, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya, barang siapa yang dalam keadaan miskin, ya, artinya si pengelola tadi, si walinya tadi dalam keadaan miskin, maka bolehlah ia makan sebagian harta anak yatim itu secara patut. Secara patut maknanya falyakhud biqadri hajatihi ad-daruriyah. Jadi hajat darurat, jadi batas minimal sekali, enggak boleh berlebihan. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu mendesak, ya. Biqadri ujrati amalihi. Dan itu pun juga harus diperkirakan, ya, dengan ujrah daripada pengelolaan tadi, ya. Nah, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, kemudian apabila kamu, ya, dafa'tum ilaihim, menyerahkan harta itu kepada mereka, ya, fa asyidu alaihim, maka hendaklah kamu adakan kesaksian atau saksi-saksi, ya. Jadi ketika menyerahkan harta ini jangan diserahkan sendiri, ya. Al-Quran memerintahkan agar ada saksi ketika nanti ada persoalan. Tolong difahami ini, ketika nanti ada persoalan, namanya juga harta ini kan sangat rawan kan, ya, rawan sekali. Ketika ada persoalan, misalnya ada merasa yang tidak diperlakukan dengan semestinya, maka di situ kalau misalnya ada bayinah, ada penggugatan, itu ada saksinya. Subhanallah. Jadi ini syariat, jangan dianggap enteng, ini syariat, ini fikihnya juga memang seperti ini, ya. Fa idza sallamtum ilal yatama amwalahum ba'da bulughim ar-rushdu
fa ashidu ala dzalika li alla yajhadu taslimaha. Ya. Nah, jadi ketika kalian menyerahkan hartanya anak yatim itu setelah mereka balik, artinya setelah mereka itu mengetahui nilai, ya, setelah mereka itu bisa mengelola hartanya secara syariat, dan setelah dia menjadi anak yang berakhlak, ya, yang berakhlak secara islami, fa ashidu ala dzalik, maka hendaklah ketika menyerahkan itu diadakan persaksian, ada saksi, ya, ada saksinya, ya, ada saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan penyerahan tersebut, ya, agar tidak terjadi pengingkaran, ya, jika ada persoalan-persoalan setelahnya. Paham di sini? Ya, maka perlu ada saksi. Kalau nggak ada saksi repot nanti. Apalagi ini persoalan rumit, persoalan harta, ya, sebagaimana hutang segala macam itu kan harus ada saksi kan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam tubuh, catat, ya. Bahkan di situ ayatnya panjang sekali, ada saksi-saksinya juga yang harus didatangkan untuk melihat seperti itu. Supaya apa? Supaya ada persoalan itu nanti ada rujukannya, ada penyelesaiannya, ada yang ditanya, ada penguatnya, ada bayinatnya. Subhanallah. Jadi Islam itu sebenarnya Masya Allah, kalau diikuti, dituruti itu Masya Allah, tentram hidup ini, luar biasa, ya, sampai sekecil-kecilnya persoalan itu dibahas oleh Al-Quran, ya. Sampai bagaimana mengelola harta anak yatim, bagaimana setelah anak yatim ini dewasa, ya, bagaimana posisi harta itu, apakah terus dikelola atau segera diserahkan. Al-Quran berbicara seperti itu. Ini demi apa? Demi kemaslahatan dalam kehidupan. Maka saya heran kok tiba-tiba ada orang mengatakan hukum Islam, hukum Quran itu sudah nggak sesuai lagi, sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Sudah ada hukum yang lebih hebat lagi, misalnya hukum waris misalnya. Apa itu waris? Katanya. Itu Islam yang gugat-gugat itu orang Islam juga, yang ngaku dirinya Islam. Ya. Ya. Jadi membandingkan dengan hibah, membandingkan dengan hadiah dan lain sebagainya. Ya nggak bisa. Hukum Allah tetap hukum yang tertinggi, hukum yang paling menenteramkan dan paling mempraktekkan nilai-nilai keadilan. Itu hukum Islam. Seperti waris misalnya. Ya secara sekilas memang seolah-olah itu hukum waris ini tidak adil kan? Karena kalau perempuan dapat berapa? Satu gendongan kalau kita belajar dulu. Kalau laki-laki dapat 2 kan begitu. Ya. Nah setelah dicek, setelah dipelajari secara detail, oh benar ternyata kenapa laki-laki mendapat 2 bagian. Karena memang laki-laki ini yang bertanggung jawab. Segala keperluan perempuan itu laki-laki yang tanggung jawab. Maka wajar kalau kemudian Allah menetapkan bahwa laki-laki lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapat bagian 2 bagian dari perempuan. Ya karena memang laki-laki yang bertanggung jawab. Perempuan ini tidak bertanggung jawab apa kecuali menanggung jawabi rumah tangga yang ada di rumah tangga mereka. Ya, tanggung jawab mendidik anaknya, kemudian menjaga harta suaminya, hanya sebatas itu. Dan itu pun sebenarnya semuanya juga tanggung jawab laki-laki, termasuk mendidiknya, mendidik anak-anaknya, mendidik seluruh keluarga, ini tanggung jawab laki-laki. Subhanallah. Jadi setelah dicek, ya diteliti, oh benar. Ya memang dicek, nggak dicek tetap benar. Apa yang difirmankan Allah, mau dicek mau nggak dicek ya memang benar. Ya, makanya jangan digugat, ya. Jadi syariat Allah itu kalau dilaksanakan mengandung maslahat yang luar biasa, ya. Nah kemudian terakhir wa kafa billahi hasiba. Maka cukuplah Allah, ya, sebagai hasiban, ya, pengawas atas persaksian itu. Ya, maka di sini disebut hasiba. Jadi Allah lah cukup, ya, Allah sebagai zat yang mengawasi semua itu. Ya. Ya, kalau kesaksian manusia tidak didasarkan juga atas
pengawasan Allah ini juga seringkali bermasalah. Ya ada saksi, ya ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saksinya sendiri. Saksinya sendiri juga harus merasa diawasi. Karena pada faktanya ada juga saksi palsu, ada saksi yang berbohong juga ada. Nah, makanya di sini sudah nggak bisa dibantah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu, ya. Ay kafa billahi muhasiban wa raqiban. Jadi Allah yang menyaksikan, melihat, ya menghitung, ya memantau semuanya. Nah, makanya subhanallah, kalau syariat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, kemudian tauhidnya juga diperhatikan bahwa segala sesuatu diawasi oleh Allah, maka menjadi sempurna, ya. Karena ada juga orang yang secara lahirnya dia melaksanakan syariat kelihatannya, tapi di belakang dia banyak menyimpan kebohongan, kedustaan. Ini juga berbahaya. Nah, makanya antara syariat, ya, dengan tauhid, ya, dengan akidah ini juga harus nyambung. Syariat dilaksanakan, perintah Allah, kemudian keikhlasan, kemurnian akidahnya, merasa bahwa diawasi oleh Allah ini juga menjadi penting. Jadi dua-duanya penting. Ya, makanya di sini wakafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Ay billahi muhasiban raqiban. Allah yang maha menghitung semuanya, maha mengkalkulasi dan maha memperhatikan dengan seksama. Jadi apa yang dilakukan oleh seluruh hambanya, termasuk tadi dalam mengelola harta anak yatim. Jangan memanage, ya, harta anak yatim yang tujuannya tidak lain hanyalah satu, yaitu demi menjaga kemaslahatan anak yatim itu dan tetap menjaga kesejahteraan dia, ya, kelak setelah dewasa. Subhanallah. Coba kalau ini dipraktekkan, wah luar biasa, ya. Dalam keluarga-keluarga kita, dalam masyarakat kita, kepedulian ini dilaksanakan, pasti akan meraih kebaikan dan kemaslahatan yang lebih luas lagi. Ini saja bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, lebih kurangnya mohon maaf. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka jangan pernah menjadi orang yang ragu-ragu. Kebenaran pasti dari Allah dan kekurangan, kesalahan pasti karena kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan senantiasa dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.